kenapa sih sekarang lagi rame nih nikah muda? Apa syarat untuk itu disebut nikah muda? Nikah muda itu tergantung kita ngeliat dari definisi mananya ya. KTP aja kan usia 17 tahun atau sudah menikah. Berarti artinya orang yang belum 17 bisa menikah dong. Siap atau enggak hal yang berbeda kan. Kalau kita ngomongin secara otak, sebenarnya ngeri loh kalau menikah di usia sebelum 21 tahun. Oh iya, kenapa tuh? Pada manusia, prefrontal cortex ini memang matangnya tuh belakangan. Bener gak sih kalau cewek itu tuh dewasa lebih cepat dibanding cowok? Kita perlu bedain gini ya, kalau ngomongin secara umur nih, ada yang namanya chronological age, biological age, sama mental age. Kenapa nikah muda jadi suatu concern yang besar? Karena begini. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ruang Tunggu. Selamat tahun baru 2026 ya, bukan 2021. Iya nih, tapi di awal-awal tahun ini tuh ada yang menarik. Lagi rame lagi nih pembahasan tentang nikah muda. Yang menurut aku tuh kayak, wah menarik juga ya untuk dibahas di podcast ini. Karena ada nih ketika bahas soal nikah muda, ada satu frasa yang menurut aku tuh kayak, aku sebenarnya kurang suka sih sama frasa ini, tapi ini tuh populer banget ya. Gimana tuh? Di kalangan terutama para wanita sih. Aku nggak tahu sih kalau di pria ada nggak ya. Kalau misalnya ada mungkin boleh di komen ya di bawah. Kalau di cowok ini versi cowoknya apa gitu. Tapi di cewek itu sangat-sangat populer. Frasa ini tuh adalah kalau misalnya nih kita capek cari uang, capek belajar, capek itu tuh larinya tuh pasti kayak gini fasenya. Ah capek, mending nikah aja. Sering banget tuh. Circle kamu kayak gitu? Enggak juga sih. Kalau aku beda, circleku aku pernah denger kayak gitu di circleku. Emang di circle kamu kayak gimana? Capek ya, mau cari sugar daddy aja. Nggak mau attachment ternyata. Attachment issue ternyata. Iya, nggak mau attachment. Avoidant nggak mau. ternyata. Begitu. Tapi kira-kira sama, jadi kan polanya adalah Iya. tentang kok ini jadi seperti jalan keluar ya. Iya, Emang segitunya iya. menderita kah hidup? Ya jadi kayak seakan-akan menikah itu adalah solusi gitu. Seakan-akan menikah itu adalah jawaban dari masalah-masalah yang ada dihadapin di hidupnya. Padahal kan nggak juga ya. Bukannya menikah itu adalah menambah masalah gitu. Benar. Gimana ya kalau kita sekarang hari ini? Setuju guys. Aduh nggak usah sambil minum gitu kan. Jadi tertekan nih saya. Jadi lupa mau ngomong apa. Nah jadi gimana kalau hari ini kita ngebahas tentang menikah muda. Dan apakah kita udah siap untuk menikah atau sebenarnya kita itu nggak siap untuk menikah? Oke. Gimana, siap Pak untuk menikah? Siap. Menikah lagi. Semoga siap. Udah, ayo kita masuk ke section Durian. Dunia dalam penderitaan. Jadi apa nih? Tadadam. Penderitaannya itu penderitaan karena menikah atau penderitaan karena nggak menikah? Dua-duanya menimbulkan penderitaan sih. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kayak tadi nih ya, frasa kayak capek ya mau nikah aja gitu ya. Jadi kan seakan-akan memberikan ilusi kalau menikah itu tuh memberikan solusi dari finansial, dari rasa bosan, dari kesepian, dari rasa disambut, kayak gitu tuh ya memberikan solusi itu. Tapi sebenarnya emang benar menikah itu tuh adalah solusi. Menikah menjadi solusi untuk masalah ekonomi misalnya. Ya ekonomi. Kesepian dan lain-lain. Oke. Gitu. Betul. Itu betul. Oh iya, Ya, ada bukti-buktinya sudah ada. bukti apa? Kalau di drama Cina gitu ya. Gue jelek gue teng piano, tolong editor piano. Betul. Pria ini diremehkan teman-temannya karena dia hanya bekerja sebagai petani bekicot. Nah, sering kayak gitu kan? Tapi menghasilkan 4 miliar dalam 1 bulan. Ternyata bekicotnya diimpor ke Prancis. jadi itu kan yang sering terlihat ya kalau di drama Cina kan gitu biasanya. Ini ada orang yang biasa-biasa saja. Kita nggak bilang miskin atau susah. Yang biasa-biasa saja, terus tiba-tiba dia kayak terlibat hubungan dengan seorang yang biasa-biasa saja. Ternyata dia adalah pewaris dari 7 naga, 7 apalagi gitu kan. 7 cacing. Nah, jadi ini kan membuat ilusi bahwa seolah, wah bener nih bisa menjadi solusi. Tapi bahkan di negara Cina sendiri tuh sudah dilarang untuk plot seperti itu. Karena dianggapnya tuh berbahaya dan membuat jadi orang-orang muda ini jadi akan jadi halunya kejauhan. Begitu. Iya, Nah, kenyataannya terlalu menjanjikan ya. Ya kenyataannya kayak gitu mungkin memang ada tapi seberapa sering sih? Ada nggak Oke. sih fenomenanya namanya apa gitu?
Oke, mungkin begini ya, yang sering terjadi adalah orang-orang kan jadi membandingkan, udah nikah dulu aja nih, si ini abis nikah hidupnya baik-baik aja Iya, iya, nih. iya, iya, Dia sering banget tuh. sebelumnya kelihatannya kayak gloomy, sejak dia nikah happy punya anak gitu kan. Nah, jadi seolah-olah kok ini jadi hal yang positif. Nah, Mm-mm. ada tuh suatu, mungkin aku kebayang ya, namanya itu survivorship bias. Nah, Hmm. survivorship bias ini dijelaskannya paling enak pakai contoh. Misalnya, udah nggak usah kuliah nggak apa-apa, itu DO jadi kaya. Wah, udah nggak usah kuliah, lihat tuh Mark Zuckerberg. Heeh, itu kan. Jadi itu survivorship bias. Kenapa? Bukan berarti kita bilang orang yang DO kuliah nggak bakal sukses. Ini kebetulan yang ini sukses, tapi kita cuma mendengar informasi dari survivor. Orang-orang yang DO kuliah dan tidak sukses, yang hidupnya berantakan, nggak punya platform untuk menyampaikan itu. Nah, survivorship bias ini munculnya kita agak mungkin panjang sini karena ini seru nih buat dibahas ya. Bahkan termasuk untuk hal sehari-hari. Misalnya kita mungkin pernah nggak sih dengar cerita gini bahwa lagu-lagu zaman dulu tuh lebih enaknya daripada yang sekarang, Oh, sering. ya kan? Nih zaman dulu nih misalnya lagu Queen, Bohemian Rhapsody gitu, Iya. atau lagu yang We Are the Champion itu kan sampai sekarang masih enak. Hmm. Itu pun survivorship bias. Oh iya. Karena lagu-lagu jadul yang masa dulu yang kita dengar sekarang itu kan yang survive. Oh. Yang setelah berpuluh-puluh tahun dia nggak gugur. Sedangkan lagu-lagu yang gugur yang B aja itu tuh sudah hilang. Oh, iya, 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 iya. Jadi kita membandingkan lagu-lagu zaman dulu yang the bestnya dengan lagu sekarang yang mungkin B aja. Wajar kok kita jadi bandingkan lagu dulu tuh lebih enak. Nah, ini mungkin sedikit ya karena seru ini bahas survivorship bias ini penting supaya kita menjadi berlatih untuk berpikir kritis. Awalnya survivorship bias itu tuh mungkin teman-teman di sosial media akan melihat dari gambar pesawat yang ini nih, ting. Nah, ini ya. Nah, jadi gambar pesawat ini tuh menunjukkan waktu Perang Dunia Kedua, Angkatan Udara Inggris itu mereka menemukan bahwa ini kapal-kapal yang kembali dari perang itu tuh ditemukan bekas tembakan di beberapa area di sayap, di ekornya. Lalu mereka berpikir bahwa ini adalah area yang gampang ketembak, jadi mereka ingin untuk mempertebal daerah situ. Karena mereka nggak mungkin tebelin semuanya nanti jadi terlalu berat. Tapi di situ akhirnya ada salah seorang yang pemimpinnya di situ mengatakan bahwa bentar dulu, coba kita pikir. Ini pesawat-pesawat yang ketembak ini dia kembali. Pesawat yang nggak kembali, ketembaknya Tembaknya di di mana? mana? Dan itulah mereka tahu bahwa ternyata pesawat yang nggak kembali itu ketembaknya justru di bagian kokpitnya, di bagian bensin, di bagian baling-baling. Dari situ mereka mikir justru yang dipertebal jangan di bagian yang ketembak, tapi tadi bagian yang justru pas datang pesawatnya itu tuh utuh. Karena ini artinya dia selamat. Begitu. Jadi artinya ketika kita melihat sesuatu, informasi yang seolah kayak, wah ini bagus banget nih, selamat nih. Lihat dulu gimana dengan yang nggak selamat, informasi bagaimana. Nah, bagi orang-orang yang bilang udah nggak apa-apa nikah dulu aja nanti rezeki ada belakangan. Yang bisa Iya. ngomong gitu kebetulan yang survive. Yang survive, betul. Sedangkan yang enggak, mereka nggak punya platform, nggak punya testimoni untuk menyampaikan itu. Itu yang membuat kita jadi seolah melihat survivorship bias, dan itulah jadi muncul tuh kata-kata, kakek gue kakek gue ngerokok umur 78 masih bisa-bisa aja tuh. Masih sehat Iya. tuh, ya. Gitu kan, karena ini survivorship. Karena orang-orang yang misalnya usianya tutup sebelum itu nggak bisa ngomong. Benar. Jadi emang kalau misalnya kita ini apa sih, kalau kita mendapatkan satu info, kita harus lihat dulu ya Berpikir data-data secara- sekitarnya dulu. Betul. Ini yang survive. Kalau yang nggak survive kayak gimana? Nah, itu kan kita nggak buru-buru ngejudge, kita bisa buru-buru untuk supaya kita lebih waspada. Nah, ini juga kan ketika teman-teman tadi melihat nih postingan bahwa ya nih dia nikah muda dan kayaknya bahagia. Ini nggak melanjutkan pendidikan nggak apa-apa tuh. Bukannya berarti itu salah ya, cuma kita mungkin datanya masih kurang dan kita butuh lebih hati-hati lagi. Oke, balik lagi ke nikah muda. Kenapa sih bisa disebut nikah muda? Oke, jadi ini muda menurut siapa Nah, gitu ya? Menurut iya. saya sudah dewasa. Iya, jadi kenapa sih sekarang lagi rame nih nikah muda gitu. Tapi ada pro kontra di balik itu gitu. Apa syarat untuk itu disebut nikah muda? Oke, kadang-kadang gini, aku sebagai dokter juga jadi sempat mikir, ini gimana kalau misalnya aku bilang ini jangan nikah muda. Kalau orang nanya kenapa ngatur-ngatur, apa urusanmu kan Ya, donasi iya. juga enggak begitu. Selain donatur, jalan ngatur. Berarti ya, ada itu donatur boleh ngatur, kalau nggak donatur nggak boleh ngatur. Nikah muda itu tergantung kita ngeliat dari definisi mananya. Kalau secara hukum, Indonesia itu kalau nggak salah 19 ya. Jadi Iya, dianggap 19. itu sudah bisa untuk menikah legal itu di usia 19. Secara legal Secara ya. legal. Bahkan untuk KTP aja kan usia 17 tahun atau sudah menikah. Iya. Kalau dibilang atau sudah menikah, berarti artinya orang yang belum 17 bisa menikah dong. Nggak tahu tuh. Nah, ya kan kalau tanya bisa atau enggak, bisa. Bisa. Siap atau enggak,
Nggak tahu. Itu hal yang berbeda kan. Makanya banyak orang yang bilang bahwa ini udah siap kok menikah, itu cintanya sudah siap. Iya, cintanya sudah siap, tapi otaknya udah siap atau belum? Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Kenapa nikah muda menjadi suatu concern yang besar? Karena begini, ya kita pernah lah mengalami masa-masa remaja. Dan kita perlu akui pas kita remaja itu kita nggak sepinter yang sekarang. Iya. Oke? Dalam buku Semangka kan aku juga nulis ya bahwa ada bab yang kita semua pernah gitu. Nah, jadi dalam bab ini dikatakan bahwa ya kita yang sekarang itu lebih pintar daripada kita yang dulu. Tapi kita yang dulu itu sempat merasa tuh kita paling pintar. Iya. Akibatnya gini, orang-orang mungkin jadi terlalu overestimate diri sendiri. Dia mungkin usianya masih belum cukup dewasa, mungkin anggaplah masih 18, tapi dia sudah merasa aku udah ngerti kok cinta itu apa. Aku udah bisa ngerti kok. dunia. Aku sudah tahu pahitnya dunia. Aku yakin aku bisa setia, aku yakin bisa untuk bertanggung jawab dengan pasanganku. Dan pada saat itu, dia lagi berada di tahap terpintar dalam hidupnya. Sampai saat itu. Karena kan manusia makin lama makin pintar. Jadi pas dia ngomong itu pun nggak salah juga. Yang dia lupa adalah ketika nanti waktu makin nambah, dia ternyata tidak sepintar itu. Itu Dunning-Kruger effect bukan sih? Ada seperti itu juga, walaupun Dunning-Kruger itu lebih kompleks ya. Jadi penyederhanaannya kan kadang-kadang orang menganggapnya bahwa orang tuh overestimate ketika dia baru tahu sedikit, dia jadi overestimate bahwa dia tahu banyak sekali gitu. Nah, mungkin ini juga yang terjadi. Nah, pada pernikahan usia muda ini berarti kan yang di bawah 19 tahun, mungkin tadi secara biological dia mungkin sudah siap. Biological dalam arti tadi ya untuk mungkin organ-organ seksnya, untuk dia bisa punya anak, bisa hamil, itu memang bisa. Tetapi gimana dengan mentalnya? Gimana dengan kesiapan untuk komunikasi? Gimana kesiapan secara finansial? Begitu aja. Jadi kenapa ada patokan 19 itu pasti ada alasannya. Nggak tiba-tiba kayak udah ngelempar dadu deh 19 muncul angka gitu. Nggak mungkin seperti gitu. Jadi kalau misalnya 19 itu secara hukum ya. Secara hukum. Tapi secara ya tadi ya secara mental, secara kesiapan mungkin finansial juga, secara ini juga itu kan kita udah pernah bahas ya secara finansial itu waktu sama Kafrita Gozi. Wah, iya. Dan waktu Itu secara aja konflik kan orang dewasa ya. Konfliknya orang dewasa dan waktu yang secara reproduksi waktu sama Dokter Vina Betul. kita pernah bahas juga ya. Jadi 19 itu hanya secara legal aja. Udah gitu kalau kita ngomongin secara otak, sebenarnya ngeri loh kalau menikah di usia sebelum 21 tahun. Oh iya, kenapa tuh? Karena ini kita berkali-kali kan pernah ngomong ya tentang bagian otak itu ada banyak. Salah satu kan favorit kita adalah prefrontal cortex ya, PFC, di mana ini nih bagian otak yang bikin kita tuh jadi manusia. Kita bisa planning, bisa untuk reasoning. Nah, pada manusia prefrontal cortex ini memang matangnya tuh belakangan. Ketika kita lagi masa-masa remaja misalnya, itu yang berkembang duluan itu adalah otak emosional. Yeah. Makanya kita bisa sangat cepat merasa marah, merasa senang, merasa jatuh cinta. Itu cepat banget. Tapi bagian prefrontal cortex ini itu baru mulai matangnya itu sekitar ya di usia-usia remaja itu baru mulai banget deh. Bahkan katanya usia 21 sampai 25 itu baru terjadi tuh prefrontal cortexnya ini matang. Artinya sebelum itu semua keputusan kita kayaknya sih setengah matang. Oh. Makanya ada anggapan sebenarnya bahaya juga ketika seseorang dipaksakan untuk nih kamu harus ngambil kuliah sebelum usia 21. Karena dia akan ngambil kuliah bukan berdasarkan keputusan yang benar-benar full, dia ngikutin teman-temannya mungkin atau apa yang lagi rame. Peer pressure juga ya. Dan akhirnya banyak aku ketemu dengan orang-orang yang dia akhirnya menjadi menyesali keputusannya. Dia mungkin baru tahu, aduh ternyata aku sukanya di bagian yang ini nih, aku ternyata nggak suka yang bagian sebelumnya. Tapi kan dia nggak bisa disalahkan juga. Iya. Itu aja untuk suatu pilihan kayak pekerjaan atau karir yang masih bisa untuk diulang. Gimana dengan pernikahan? Kan nggak semudah itu. Yang sering terjadi adalah pada seorang anak yang sebelum 21 tahun ya. Iya. Emosionalnya ini sudah dominan dan mungkin sudah matang. Jadi dia benar-benar merasakan cinta. Bukan cinta monyet, bukan cinta yang main-main. Beneran dia cinta, tapi dia lupa logiknya belum sempat ngejar pada saat itu. Akhirnya overestimasi diri sendiri, merasa bahwa ini satu-satunya. Ini adalah belahan jiwaku. Ini adalah cinta yang selama ini aku cari-cari gitu kan. Dan perasaannya nggak salah. Cuma otaknya dari belakang nih ngejar, bilang bentar dulu, nggak sempat ngejar dia, begitu. Akhirnya terjadi adalah penyesalan ketika sudah bertahun-tahun kemudian, ketika prefrontal cortexnya sudah lebih matang, baru deh nyadar kenapa dulu aku mengizinkan red flag sebesar ini muncul dalam hidupku ya, gitu kan karena baru disadari belakangan. Ya kalau di depan kan pendaftaran Pak. Benar sekali. Oke, kalau kayak gitu aku jadi kepikiran juga ya. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya prefrontal cortex itu tuh berkembang di usia matangnya itu di usia 21 sampai 25 sampai 25 tahun. Nah,
Itu berpengaruh nggak sih sama usia? Kayak orang-orang ini sering banget bilang nih, dan ini mitos atau faktanya, kalau bisa jawab ya nanti ya. Bener nggak sih kalau cewek itu tuh dewasa lebih cepat dibanding cowok? Jadi biasanya cewek menikahi cowok yang lebih tua biar pernikahannya lebih mantap. Coba Bener teman-teman atau setuju enggak? Coba Ini ya. mitos atau fakta? Jadi kayak Sekalian biasanya ya kan cerita di kolom komentar nih ya, sekalian. biasanya kan ya nikahin tuh cowok yang lebih tua, soalnya cowok tuh man child. Oke. Bahasanya sekarang tuh. Alright. Kalau kita lihat ya, mungkin gini, coba bandingkan anak-anak SMP deh. SMP itu kan berarti usianya sekitar berapa sih sekarang? Mungkin 12, 13, 14 gitu ya, 13, 14. Kalau kita melihat, memang biasanya yang anak SMP cowok tuh lebih pecicilan ya. Iya, daripada yang perempuan kan. iya. Tapi apakah berarti karena mereka kurang dewasa atau jangan-jangan ada ekspektasi sosial yang memang berbeda? Apabila seorang anak misalnya cowok usia 13-14 tahun masih suka manjat-manjat pohon, masih suka naik-naik ke atas kursi, orang akan menganggapnya nggak apa-apa, namanya juga cowok. Ada ekspektasi seperti itu. Sedangkan kalau misalnya seorang perempuan di usia tersebut mereka masih pecicilan, akan dapat judgement yang lebih negatif dari masyarakat. Akhirnya mungkin memang benar cowok itu lebih terlambat dewasa, tapi bukan secara biological. Tetapi lingkungannya yang lebih toleran terhadap hal tersebut. Oke. Dan mungkin akhirnya jadi terbawakan ketika ini apalagi di budaya patriarki ya, dianggap udahlah cowok itu lebih bebas, lebih pegang kendali. Akhirnya dia masih bisa untuk mau mancing, keluar, main sama teman-temannya. Sedangkan tadi ekspektasi sosialnya pada perempuan yang sudah lebih dewasa, udah kamu jangan seperti itu lagi, udah bukan umurnya lagi. Tapi padahal kalau secara biological enggak sih, sebenarnya enggak seperti begitunya juga. Nah, kita perlu bedain gini ya, kalau ngomongin secara umur nih, ada yang namanya chronological age, biological age, sama mental age. Chronological ini adalah umur kita dari lahir sampai sekarang. Dan itu artinya orang yang lahir di tahun 80, semuanya sama chronological age-nya. Betul. Nah, biological age ini adalah tentang kesehatan fisik. Berarti ada orang yang kayaknya, ini usianya 50-an tapi masih kayak muda, ada yang seperti gitu. Ada juga yang umurnya 20-an tapi kelihatan udah kayak jompo, itu biological age. Nah, yang tadi kita ngomongin tentang kanak-kanakan adalah mental age. Memang ada beberapa orang yang mental age ini masih relatif muda, ada yang sudah lebih dewasa. Makanya kita pun ada ketemu teman yang, ini temanku seumuran tapi dia kayak pikiran tuh udah dewasa banget. Itu bisa seperti itu. Nah, ini lebih ditentukan tentang lingkungan. Gimana dia dibesarkan, gimana dia belajar, gimana dia interaksi, gitu. Dan ini jadinya yang lebih menentukan. Kalau biological sih sebenarnya nggak terlalu signifikan juga sih. Jadi mitos dong kalau misalnya menikahi pria yang lebih tua itu karena pria terlambat dewasanya, itu belum tentu ya? Belum tentu sih. Walaupun tadi ekspektasi sosial itu kayaknya lebih mewajarkan apabila laki-lakinya yang lebih tua dibanding wanitanya yang lebih tua. Yes, apalagi di negara-negara patriarki. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh juga ya. Ngomong-ngomong soal pendidikan, menurut kamu gimana sudut pandang psikologi kalau misalnya kita mengesampingkan pendidikan kita untuk kayak yaudah deh nikah dulu aja, nanti pendidikan nanti dulu. Oke. Apalagi balik lagi nih, kita di budaya patriarki, cewek-cewek itu suka bilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nanti di dapur, ujung-ujungnya juga nanti kamu ngurus kasur. Yes. Masih ada kan ya anggapan seperti begitu. Oke, so tentang pendidikan ini pun kita perlu untuk mungkin ya mencoba sama-sama mengerti ulang pendidikan itu buat apa sih sebenarnya. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya pendidikan ya karena diwajibkan aja. Dan masih banyak yang salah memahami, kayak misalnya matematika dianggapnya sebagai pelajaran hitung-hitungan, tambah-tambahan, perkalian, pengurangan. Padahal matematika itu kan pelajaran logika. Dia mengajak kita untuk berpikir secara logika. Jadi artinya pelajaran matematika itu memang bukan dipersiapkan supaya kamu bisa berhitung di masa depan. Karena berhitung nggak pakai kalkulator. Betul. Mat itu adalah untuk mengajak berpikir secara logika. Nah, kenapa? Karena nanti ketika dia menjadi seorang ibu, ya, fungsi matematika itu bukan untuk anak saya butuh 500 gram sehari, anak saya makan 3 kali sehari, maka dia butuh berapa? Enggak seperti gitu, tapi tentang lebih ke logiknya. Nah, jadi apabila pendidikan ini dikesampingkan, khawatirnya adalah otak ini tidak berkembang dengan yang seharusnya. Jadi nanti dia akan miss banyak banget bagian dalam hidupnya. Mungkin defense-nya gini, orang kan bisa belajar dari manapun. Betul, aku setuju. Tapi dari mana kita bisa pastikan orang-orang yang nggak belajar di sekolah akan belajar di luar? Iya sih. Jangan-jangan waktu yang dihabiskan untuk belajar harusnya ini, malah dia, udahlah aku bisa belajar dari yang lain kok. Dari mana? Buka TikTok.
Iya juga. Informasinya juga error juga misalnya gitu, nggak semuanya benar. Jadi artinya udahlah dia kemampuan berpikir kritisnya itu dikurangi, sekarang ditambahkan dengan short content yang membuat dia malah berpikirnya jadi jauh lebih pendek lagi. Itu bahaya seperti gitu. Plus kalau secara ini ya, psychological itu mungkin kita bisa pakai teorinya Erik Erikson. Jadi Erikson ini waktu itu pernah dulu nih mengembangkan teori tentang stages of psychosocial development. Artinya manusia itu tuh di setiap tahapan umurnya dia punya fungsinya masing-masing. Paling gampang deh misalnya anak umur 1 tahun dari 0 sampai 1 tahun kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Tugas mereka cuma satu, mempercayai dunia. Trust atau mistrust. Apabila dia waktu 0 sampai 1 tahun ini mendapatkan apa ya kayak pertolongan, dia bisa mendapatkan rasa nyaman, dia akan percaya bahwa dunia itu aman. Nah, nanti banyak lagi tiap tahapan usia itu berbeda. Nah, yang paling penting di sini mungkin aku mau bahas 2 hal. Pertama itu adalah tahapan pas masa remaja. Nah, masa remaja itu kalau menurut Erikson bukannya waktu untuk mencari cinta, Tapi untuk mencari identity. mencari jati diri. Mencari jati diri, betul. Di usia sekitar berarti 12 sampai 20 tahun ya. Jadi antara 12 atau 13 sampai 20 tahun. Ini kan masa-masa SMP, SMA dan kuliah awal kan, Iya, dewasa betul. awal. Ini momen seorang anak itu perlu untuk mengenali, aku ini siapa sih? Aku Di ini situ- maunya apa ya? Betul, disitulah dia mulai untuk ada hobi, ngumpul sama teman-teman, dia mulai main band dan lainnya. Ini cara dia untuk mengenali, ini aku mau seperti gini. Itu juga dia mulai dekat dengan circle tertentu, termasuk kalaupun dia berpasangan juga. Ini bagian dari pencarian jati dirinya. Bahwa ternyata, oh iya nih, ternyata berpasangan tuh seperti gini, aku suka dengan orang yang begini. Nah, baru setelah masa itu berlalu, orang ini diharapkan ya tadi di usia 21 tahun, pas kan tadi ketika momen prefrontal cortex ini mulai matang, dia tahu aku maunya apa. Dia sudah mulai menentukan ya. Yes. Baru setelah itu fase berikutnya antara 21 sampai dengan 40 kalau nggak salah itu adalah tentang intimacy. Makanya yang disarankan adalah memang menikah di rentang usia tersebut. Dan lihat deh tadi 21 sampai dengan 40. Artinya kan cukup panjang ya. Tapi kan ekspektasi itu adalah bahwa nih umur udah hampir 30 nih harusnya kamu sudah menikah. Padahal emang rentangnya sepanjang itu. Nah, apabila seseorang ini sudah tahu karakter dia kepribadiannya bagaimana, ketika dia melangkah ke fase berikutnya, harapannya dia juga jadi lebih utuh. Kalau enggak, seandainya dia nggak ngerti karakter dia gimana, dia akan jadi memaksakan pasangannya yang harus menjadi pegangan dia. Pasanganku harus ngertiin aku, dia harus memimpin aku. Dan kalau pasangannya bisa tanggung jawab, kalau Kalau pasangannya enggak. nggak responsibel, makin hilang lah dia. Kalau pasangannya sama-sama harus menuntut gitu kayak iya. Harusnya kamu ngertiin aku juga Tidak, sama-sama iya, gitu iya. kan. Udah gitu belum lagi gini, anggaplah pasangannya juga nggak berniat jahat ya, tapi pasangannya ini sudah keburu menaruh, udahlah nih kamu menjadi pasanganku, jadi istriku, udah kamu ini aja ngurus rumah, udah nggak usah mikir pendidikan, nggak usah mikir untuk kerja. Jadi akhirnya identity dia pun ditaruh oleh orang lain, Iya. bukan benar-benar dia inginkan. Mungkin dia nggak akan mengalami masalah dengan itu, tapi suatu saat dalam hidupnya ada loh kemungkinan dia akan mempertanyakan, apakah ini hidup yang kuinginkan? Nah, apalagi sekarang kan dengan aku ketemu pasien-pasien ya, banyak yang mulai jadi mempertanyakan, dok ini udah nikah, orang tuanya udah pisah dari dia udah punya anak-anaknya sudah tumbuh besar, dan dia mulai mempertanyakan, sekarang aku ngapain? Karena tadi mereka menikah di usia yang cukup muda, sampai ketika peran sebagai ibu sudah selesai, terus ngapain dong sekarang? Begitu, nah jadi ada pentingnya bagi kita ya untuk mengenali dulu kita ini sebenarnya siapa sih. Ikigai, mengenali Iya. apa yang kita inginkan, mengenali apa yang penting dalam hidup kita, begitu. Nah, kalau tadi dengar cerita dari kamu tuh kan kesannya kayak marriage is scary gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang kita bahas nih marriage is scary, itu kayaknya jadi satu cerita lagi juga ya. Jadi satu topik lagi aja, gimana kalau kita bahas itu di part 2 lagi aja. Boleh tuh, biar kita fair ya. Ini kan tadi kita Iya. ngomongin tentang kebelet nikah. Kebelet Nah, nikah. yang satu Nah, lagi yang takut. takut untuk menikah gitu, biar fair aja. Nah, sebenarnya itu apa sih yang menentukan seseorang itu untuk kayak siap untuk menikah gitu, kayak pede banget nih kayak gue mau nikah kok, gue udah siap kok untuk menikah padahal usia baru 19 tahun gitu. Oke. Sip, ini sama sih kayak misalnya anggaplah ada orang yang saya mau nih pindah kerja ke misalnya ke Jerman gitu. Apa penentuannya dia siap? Iya. Pasti beda-beda kan ya. Iya, Paling iya. pertama pasti lu udah punya tiketnya belum, gitu kan. Lu udah bisa bahasanya belum, udah kepikir belum di sana mau kerja apa. Jadi akhirnya nggak ada satu hal yang menentukan itu. Iya. Kadang-kadang yang problem adalah hanya gara-gara umur aja, ini sudah dianggapnya udah nih umur kamu segini udah waktunya nikah.
Iya, Sama aja iya. dengan ngomong, kamu kan udah bisa bahasa Jerman, udahlah udah waktunya berangkat. Ya bener, kalau secara survive sih ngomong bisa gitu kan. Tapi Iya, untuk survive bekerja, mencari uang itu kan berbeda beda lagi. lagi. Nah ini yang kadang-kadang disalahartikan orang-orang hanya karena sudah mencapai usia tertentu, dianggapnya sudah siap. Padahal tadi gimana secara mentalnya, finansial bagaimana, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk komunikasi, untuk negosiasi dengan pasangan. Komunikasi dan negosiasi itu berbeda ya? Beda dong. Kalau komunikasi itu kan menyampaikan, misalnya kan kayak Hmm. aku mau kita liburan di rumah aja, itu komunikasi. Kamu pengen, aku pengen liburannya kita jalan-jalan. Negosiasi adalah dengan masing-masing informasi ini kita coba untuk menengahi. Jadi nggak Ah, selalu juga aku menemukan ya dalam suatu relationship itu nggak selalu udah dok aku selalu ngalah sama pasanganku biar cepat. Itu juga nggak bagus. oh, Karena tadi kan ketika dia ngomong udah aku ngikut aja sama pasanganku, berarti tanpa sadar dia naruh harapan identitasnya pada orang ini. Jadi nggak punya suara dia sendiri, begitu. oke. Dalam jangka panjang gitu ya, kalau misalnya seorang remaja nih akhirnya kayak memutuskan untuk menikah gitu, untuk dikasih komitmen gitu, apa sih yang akan terjadi gitu? Buruk-buruknya gitu. Penyesalan sih. Tadi Pada yang saat menyesal dia gitu. menikah pasti happy, honeymoon kan. Jadi merasa kayak wah, aku akhirnya mencapai yang kuinginkan. Tanpa dia sadar bahwa kesenangan itu kan nggak berlangsung selamanya. Kita pernah bahas waktu di ini season 1 banget nih tentang honeymoon period yang mungkin berlangsung sekitar ya Yang 6 pakai bulan. kacamata Semuanya tuh pink. rose gitu kan, Iya. pink semuanya. Itu ya sekitar mungkin anggaplah 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi ketika dia baru menjalin tuh wah dia happy. Baru ketika nanti usia nambah, honeymoon periodnya berlalu, otaknya makin lebih matang dan mulai melihat fakta-fakta yang ada, barulah pada saat itu jadi penyesalannya muncul. Oke, dan berhenti dari pernikahan sama berhenti kuliah, jelas kan beda banget levelnya. Beda Ah, dengan sekedar ngambil kuliah, ternyata nggak cocok, udahlah resign aja. Beda, konsekuensinya lebih sedikit. Sedangkan dalam pernikahan itu pasti akan lebih panjang konsekuensinya. Apalagi kalau nanti dia sudah punya anak, sudah punya tanggungan bersama, itu kan lebih sulit lagi. Kebanyakan sih aku dengar adalah tentang itu penyesalan. nah, aku jadi kepikiran juga gitu. Kalau misalnya nih, anggaplah menikah itu di usianya muda gitu ya. Pasangannya pun, tapi pasangannya jauh lebih tua gitu. Itu kan maksudnya ke child grooming kan. Bisa Possible. dibilang possible ke child grooming kan. Ada nggak sih indikasi-indikasi tertentu yang kita tuh tahu kalau misalnya ini tuh adalah child grooming gitu? Oke. Kalau dari gampangnya child grooming ini kan berarti dia kayak merawat seolah-olah gitu kan. Tapi tujuannya beda ya, bukan orang tua merawat anaknya, tapi merawat untuk suatu saat ketika anaknya sudah cukup usia, mungkin dia akan bisa tadi menikahi yang secara hukum legal. Nah, problemnya adalah seorang anak yang misalnya tadi belum terlalu matang secara berpikir logiknya, dia akan sangat mudah dipengaruhi. Oh, Jadi apapun yang dikatakan oleh orang ini, dia akan lebih mudah menerima. Apalagi nih orang yang lebih besar daripada dia, yang lebih tua, dan dianggapnya kan dia ngerti nih. Tanpa sadar, dia jadi menghilangkan suaranya. Maka ini banyak terjadi child grooming itu pada kelompok orang-orang yang rentan. Yang dia mengalami jadi korban kekerasan, yang mungkin dia nggak punya power, yang nggak terbiasa untuk menyampaikan, ataupun kalau dia menyampaikan akan dimarahi. Itu yang jadi problemnya. oke. Aku seru banget nih untuk bahas child grooming. Nanti kita jadiin sesi sendiri juga kali ya. Boleh sih kayaknya. Oke, kalau kayak gitu kita siap-siap aja untuk semangka. Gimana, dan kita kasih solusi juga untuk orang nih yang kira-kira mau siap-siap untuk menikah. Pada saat usianya udah muda, kita yakinkan dulu apa yang bisa disiapkan. Dan untuk kayak yang pro dan kontra, apa sih solusinya buat Baik, mereka. oke, sip. Oke, Jadi- kita masuk aja ke sesi semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Halo, yap, udah siap saya. Solusinya dong kakak. Saya siap. Nah, balik lagi nih, solusinya buat orang yang kalau misalnya melihat ada orang yang melakukan nikah muda gitu, Baik. mempraktikkan nikah muda. Oke. Dia pro dan kontra. Solusinya tuh apa? Oke, kalau ini semangkanya satu aja ya. Satu doang. Coba untuk berempati, jangan buru-buru ngejudge. Kadang kita hanya mendengar versi dari satu sisi aja yang disampaikan. Kita mungkin melihatnya kayak, ngapain nikah muda, kamu tuh harusnya masih berpikir masa depan. Kita melihat dari sisi kita, tapi kita nggak tahu dari sisi dia gimana. Jadi jangan Yeah. buru-buru ngejudge. Ya, kecuali kalau ini memang seseorang yang sangat dekat dengan kita, artinya teman dekat kita, saudara kita, mungkin kita bisa untuk cepat-cepat intervensi. Tapi kalau dalam hal ini ya sudah, biarkan dulu saja. Karena mereka pasti punya alasannya sendiri. Ya.
Jadi nggak usah buru-buru ngejudge ataupun pengen intervensi. Kita mengumpulkan data. Ingat tadi, survivorship bias kan berarti bahwa kita nggak buru-buru langsung menilai dari apa yang terlihat, tapi kita coba untuk berjarak dulu dan memahami. Itulah pentingnya kita berempati. Oke. Palingan dalam sehari-hari itu kok juga yang aku lakukan ya ketika aku ketemu dengan pasien yang pasangannya toksik, nggak putus-putus. Pengen banget bilang, kenapa sih lo nggak putus-putus? Yeah. Tapi tadi kan kami terlatih untuk, oke, coba berjarak dulu, berempati. Disitulah baru muncul cerita-cerita yang selama ini mungkin nggak bisa dia sampaikan. Begitu. Oke, nah tadi kalau itu untuk berarti orang-orang yang bystander, yang melihat ya. Oke. Kalau misalnya untuk orang yang kayak gara-gara munculnya fenomena ini mereka tadinya mau menikah muda, tapi jadinya ragu untuk menikah muda karena takut dicap sebagai ya hal yang aneh gitu, ataupun kayak ya tahu kan karena ada terjadinya fenomena ini. Kasiannya gitu. kalau mereka sebenarnya sudah siap tapi malah keburu ngapain kamu muda. Oke, kalau ini mungkin 3 potong semangka kali ya buat teman-teman supaya lebih aware juga. Paling pertama adalah sadari dulu kenapa sih mau menikah. Oke. Karena kalau aku tanya ke pasien-pasienku yang menikah dan kenapa mau menikah, alasannya banyak banget. Ada yang karena yang paling gampang ya karena udah ketuaan, mungkin udah kelamaan sama dia. Ada yang disuruh orang tua, ada yang mungkin karena tentang agama, takut mungkin jadi dosa. Gitu. Jadi pertimbangannya ada. Kita pun masing-masing punya alasan. Jadi kita coba untuk refleksikan, kenapa sih mau menikah itu? Awareness dulu. Itu bisa dituliskan karena seringkali ketika kita nggak menata itu, ternyata ada loh alasan-alasannya. Yang mungkin takut kesepian gitu, takut nggak laku lagi gitu. Itu kan sesuatu yang pertimbangan juga. Nah, kedua, setelah kita sudah sadar nih ya tentang pernikahan itu, kedua kita ngecek juga kesiapannya. Kita coba aja kayak analisa diri sendiri tentang kalau anggaplah nih kamu menikah hari ini, oke, kesiapanmu gimana? Secara fisik, secara finansial, tempat tinggal dan lain-lainnya. Jadi kita juga sekaligus membawa yang di masa depan itu ke momen saat ini. Oke, nah setelah kita tadi sadar, lalu kita juga ngecek nih kalau hari ini kamu menikah, kamu bakal siap apa, kesulitannya apa. Baru ketiga, ini adalah kita berlatih untuk fleksibel. Fleksibel ini menanyakan, emang kalau nggak sekarang, kenapa? Kalau misalnya nikahnya nanti baru 5 tahun lagi atau mungkin baru 10 tahun lagi, emang kenapa? Ini dengan kita melatih flexibility itu, kita juga jadi berlatih berjarak dari perasaan. Kenyataannya ada kok aku melihat beberapa orang yang mereka pengen buru-buru menikah karena memang waktu ini jadi penting. Misalnya, dok orang tua saya sakit, ibu saya sakit kritis, saya takut nanti ketika saya menikah ibu saya sudah nggak ada. Nah dalam situasi ini, siapa saya untuk bilang jangan nikah buru-buru? Itu kan adalah pertimbangannya dia. Yang penting tadi dia sadar bahwa kenapa mau menikah ya karena tadi ngejar-kejaran waktu dan dia tahu risikonya. Yang penting dia tahu itu, dia tahu kapasitasnya dan hambatan dan tadi dia bisa untuk fleksibel. Fleksibel ini termasuk ya kalaupun sudah menikah, tetap bisa kok untuk mengembangkan diri, tetap bisa untuk mungkin menjalankan terapi pasangan, mungkin itu pun jadi salah satu cara untuk fleksibel juga. Oke, gitu. Menarik ya tentang pernikahan muda ini. Jadi gimana kalian jangan takut jadi jangan buru-buru ya untuk ngejudge orang yang menikah muda dan jangan buru-buru juga untuk kayak jadi takut menikah gitu. Jadi semuanya itu balik lagi ke individu masing-masing gitu. Sekian dulu pembahasan hari ini tentang menikah muda gitu. Gimana? Seru banget ya pembahasan kali ini. Nanti di part 2-nya kita akan bahas tentang marriage is scary gitu. Tadi ya gue baru aja ngomong kayak jangan takut nikah, terus ke part 2-nya loh, kita hadirkan kan awareness dulu. Awareness gitu. Apa sih yang sebenarnya harus ditakutin dari pernikahan? Gitu kali ya. Jadi jangan lupa aja di follow dulu Pot Ruang Tunggu di Instagram maupun di YouTube, juga di subscribe. Di Instagramnya di @pot_ruangtunggu dan Instagramnya Dr. Andreas di @dr_andreamon. Instagram aku di @littlesora. Jadi sampai jumpa di part 2-nya. Bye bye. Jangan lupa share ke calon pasangan kamu. Anjay. Setiap perhentian pasti ada ceritanya.